sebenarnya paling anti terhadap rudal paksa ya, terhadap anak di bawah umur, baik itu pencabulan, baik itu pelecehan khusus untuk anak di bawah umur ya, kita memang artinya tidak ada tolerin. Kalau bagi saya tetap dipenjarakan, proses hukum gitu. Kegiatan kita hari ini ya sebagai pengacara Wong Cili ini lagi berada di Kota Lubuk Linggau. Saat ini kami berdiri di depan PPA Kapolres Kota Lubuk Linggau. Saya bersama tim mendampingi Ibu Petriani dan Pak Lubis ya, karena diduga anaknya dilakukan rudal paksa oleh sesama teman sekolahnya. Teman sekolah ini bukan teman satu sekolah, tapi teman berbeda sekolah, tapi sesama SMP begitu. Kalau pengakuan korban cuma satu kali kena dipaksa itu gitu, hanya satu kali. Jadi korban ini seperti aktivitasnya sehari-hari ya, kita katakanlah korban bunga, nama yang kita samarkan, sekolah di salah satu SMP di Kota Lubuk Linggau, SMP. Kemudian si pelaku di SMP Lubuk Linggau. Seperti biasalah anak-anak remaja ini ketika kegiatan di sekolah, misalnya kebersihan atau kelas meeting ya, atau kegiatan olahraga, jadi ada yang nggak suka olahraga kan pulang duluan. Nah, oleh teman-temannya ditakutin sehingga anak ini takut pulang ke rumah, takut dimarah bapak dan ibunya. Nah, sedang di situ nelponlah ke temannya. Temannya ini kan tidak sekolah. Jadi sama temannya, udahlah kita ke rumah pacar saya aja yang berada di Gang Ma'ruf. Ke rumah pacarnya lah dia bersama temannya ini berdua. Setelah di rumah pacarnya ini, pacarnya teman dia ini nelpon temannya, nih loh ada cewek satu nganggur. Datanglah anak SMP 1 tadi ke rumah. Akhirnya main-main karena takut pulang, sampailah malam. Malam tidur dalam satu kamar. Nah, untuk jadi catatan bahwa di rumah pelaku, bukan pelaku ya, teman pelaku ini, itu ada ibunya, kalau bapaknya nggak ada. Jadi ada ibunya, kemudian berempat nih dalam satu kamar. Berempat dalam satu kamar, kamar dikuncilah sama yang punya rumah. Lampu dimatikan, kira-kira jam 10. Jadi anak-anak ini tidur. Tidur, posisinya si bunga ini paling dekat dinding, habis si bunga, si pelaku, habis pelaku ceweknya, temannya ini tadi, habis itu cowoknya. Jadi sedang asik tidur, ya langsung dilakukanlah rudal paksa tersebut. Anak ini sempat melawan yang namanya di rumah, kelam posisi, tempat menjerit, tapi mamanya tidak datang. 2 kali anak ini menjerit minta tolong, tapi tidak ada respon dari ibunya yang punya rumah gitu. Kapan bisa tahunya, Pak? Ketahuannya itu besoknya kan bagaimana anak ini kan pulang. Ibu kan mencari di mana anaknya ini, akhirnya pulang pada hari pertama dia belum sempat artinya menceritakan sama ibunya. Dia pikir-pikir, wah ini nggak bisa, diceritalah sama ibunya. Oleh karena sudah dicerita dengan keluarga, sama keluarga mencari pelaku ini, rumah pelaku di mana, didatangilah sama ibu, sama bapak, sama keluarga lah ya. Itu rumah pelakunya di mana tuh Pak? Saya lupa juga. Gang Ma'ruf. Oh di Gang Ma'ruf, rumah ini tadi. Oh ya, nah, jadi datanglah ke rumah. Adalah perundingan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian gimana? Dalam perundingan itu apa, Pak? Dalam perundingan ini disampaikan oleh ibu ini datang ke rumah bahwa anaknya telah melakukan rudal paksa terhadap anak saya begitu. Tapi dipanggillah anaknya nih, dan anaknya sudah mengakui memang benar ada melakukan itu gitu. Nah, ya dalam mediasi. Jadi dikasih solusi bahwa keluarga laki-laki ini, keluarga pelaku ini bertanggung jawab dan akan menikahkan anak ini. Karena kita merasa korban, ya sudah lah, yang penting ada penghargaan. Nanti masalah sekolah kita cari solusi lain. Jadi minta waktulah 1 minggu keluarga si pelaku ini. Setelah 1 minggu dia bilang, saya tidak bisa apa, terserahlah, mau gimana, mau lapor polisi, laporlah. Kami nggak punya uang, nggak segala macam. Intinya tidak bertanggung jawab lagi begitu. Oke. Waktu silakan kejadian masih ada waktu dan kapan kejadian paksa? Nah, waktunya itu pada malam hari. Kalau masalah tanggal dan hari ini itu saya lupa. Yang jelasnya sudah 1 minggu yang lalu. Kejadian itu. Ya. Pada hari ini melapor ke unit di PPA. Ya, kita melapor. Laporan kita untuk saat ini belum diterima, artinya, tapi sudah diinterogasi, sudah diambil keterangan awal. Kemudian anak kita ini nunggu visum, karena kan ya namanya hukum kan butuh bukti ya, karena kunci satu-satu dalam perkara rudal paksa ini adalah visum. Kalau saksi kan tidak ada,
Siapa mau menyaksikan orang melakukan, kita suami istri aja nggak mau kita saksikan kan begitu. Sebenarnya ini tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain, karena ada apa namanya pembiaran, walaupun dia tidak ikut melakukan, tapi dia menyediakan tempat, membiarkan anak ini dilakukan ruda paksa itu kan sempat menjerit, memberontak. Tapi kedua ini kenapa lah jauhnya kasur, ya ada jarak paling 1 meter, berarti kan pembiaran ini, mungkin sudah direncanakan untuk melakukan. Berarti ada saksi nih, Pak. Saksi ada 2 orang ini bisa terlibat kalau menurut saya. Artinya kan kenapa? Cewek ini yang ngajak ke rumah cowoknya, cowoknya yang telepon si pelaku, kemudian tidur sekamar, anak ini menjerit, dia diam cek-cek tidur. Kan nggak mungkin. Nah, berarti kan ada sesuatu ini. Nah ini kita nanti mudah-mudahan dalam perkembangan perkara kita mohon juga untuk setelah diperiksa bagaimana nanti perannya ini, apakah nanti bisa dilakukan penahanan atau tidak terhadap 2 orang ini. Oke. Kemudian mewakili pihak keluarga melihat apa yang bagian arah. Ya kalau harapan kita, kalau saat ini ya kita sebenarnya paling anti terhadap ruda paksa ya, terhadap anak di bawah umur, baik itu pencabulan, baik itu pelecehan, khusus untuk anak di bawah umur ya kita memang artinya tidak ada tolerin. Kalau bagi saya tetap dipenjarakan, proses hukum gitu.